Kita masuk. Aku akan kenalkan kau pada para elit kota Lido. Pak Tony memang luar biasa. Belum genap 40 tahun, sudah jadi manajer umum grup Genesis Kota Lido. Kita harus belajar dari Bapak. Pak Berry terlalu memuji. Ini semua berkat Pak Chandra. Katanya, pendiri grup Genesis akan hadir malam ini dan umumkan kembalinya dia. Benarkah? Benar. Malam ini, kalian akan lihat langsung beliau. Di hadapan sang pendiri, kami bukan apa-apa. Nanti, tolong Pak Tony rekomendasikan kami. Aku tunggu ucapan terima kasihnya. Tenang saja. Kalian semua elit kota Lido. Aku pasti akan perkenalkan kalian. CEO grup Genesis tiba. Leo? Leo? Leo, ini bukan tempat yang bisa kau datangin. Cepat pulang. Kenapa aku gak boleh datang? Leo, jangan cari gara-gara. Kau tahu betapa pentingnya jamuan malam ini buat aku. Cepat pulang. Hei, seharian gak ketemu. Datang dengan penampilan rapi. Mulutnya juga gak bisa diam. Semua yang di sini, orang elit kota Lido. Kau cuma sopir pengganti. Punya hak apa berdiri di sini sama kami? Aku punya hak atau enggak? Kau akan segera tahu. Leo, kalau kau bicara mau kosong lagi, kita semua di kota Lido akan sulit bertahan. Kau cuma banyak omong saja. Di bawah pengaturanku, Clara sudah dapatkan investasi dari Genesis. Dengan rekomendasiku, dia akan dapat perhatian sang pendiri dan CEO. Setelah malam ini, Clara akan jadi orang penting kota Lido. Langsung melesat tinggi. Sementara kau, apa masih pantas buat Clara? Apa hubungannya investasi Genesis denganmu? Kalau enggak, apa? Ada hubungannya denganmu? Memang ada. Leo, kalau kau terus bicara omong kosong, akibatnya nggak bisa diprediksi. Clara, jamuan malam ini sangat penting. Kalau orang kaya ini kacaukan semuanya, buat CEO dan pendiri marah, investasi kita pun akan terpengaruh. Leo, dengarkan. Kalau kau buat onar terus, semua investasi lenyap begitu saja. Semua kerja kerasku akan sia-sia. Cepat pulang. Kalau enggak, kita cerai. Kau bilang gak dihitung. Kau memang berniat gagalkan investasi Clara ya? Demi Clara, jangan salahkan aku nggak sopan denganmu. Kalau gitu kau coba saja. Baik, ini pilihanmu sendiri. Satpam! Leo, aku mohon, jangan buat onar lagi. Cepat pulang. Kalau enggak bagus untukmu dan aku. Kalau aku pergi, jamuan malam ini gak perlu diadakan. Kau kira kau pendiri Genesis? Benar. Memang aku. Dasar nggak tahu malu. Berani nyamar jadi pendiri. Seret dia keluar. Berhenti! Maaf, aku terlambat. Kau datang tepat waktu. Leo, apa maksudnya? Dia siapa? Aku? Tentu saja cewek pendamping Leo. Sekarang kau terang-terangan bawa wanita lain di hadapanku. Apa di hatimu masih ada istrimu ini? Kalau gitu, seberapa dekat kau sama Tony? Yang gak tahu akan berpikir kalian suami istri. Tony bantu aku dapatkan investasi. Jadi aku datang sebagai pendamping yang hadir di jamuan ini. Apa ada masalah? Kemarin malam aku juga tawarkan kau jadi pendampingku. Tapi kau menolaknya. Di hatimu, aku kalah dari orang luar ya. Di acara ini, aku pasti harus temani Tony. Bisa nggak kau berpikir terbuka? Nona Clara, kau suruh orang berpikiran terbuka. Apa kau juga begitu? Ini urusan keluarga kami. Kau nggak berhak ikut campur. Kalau kau mau jadi pendampingnya, kau harus lihat dia berani menyetujuinya nggak. Leo, jauh-jauh darinya sekarang. Di rumah kita bicara baik-baik. Kalau kau terus buat onar, kita... Kita apa? Cerai. Aku sudah gugurkan kandungan datang ke sini dengan terluka. Bukankah ini demi kehidupan masa depan kita? Aku cuma mohon kau jangan buat onar lagi. Apa susahnya? Kenapa kau nggak bisa paham? Aku sangat lelah. Aku sudah muak. 5 tahun lalu, kau bilang kau mau punya sebuah keluarga. Kau mau punya anak sama aku. Meski hidup sederhana.
Jadi aku lepaskan semuanya. Aku kembali dan nikah sama kau. Aku kerja sebagai sopir pengganti karena waktunya fleksibel. Gak perlu lembur. Aku jadi punya lebih banyak waktu buat temani kau. Aku cuci bajumu, masak buat kau. Tapi sekarang di matamu cuma ada uang. Aku malah dianggap seorang pria yang gak punya ambisi. Aku mau hidup yang lebih baik. Aku mau dihargai orang lain. Aku mau jadi orang terpandang. Apa aku salah? Tapi kau bukannya dukung aku, malah halangi aku. Yang salah itu kau. Kau pikir jadi orang terpandang harus aborsi anakmu lalu bermesraan sama dia ya? Kau buat orang pandang kau dengan cara baru. Kau bilang apa? Kalau kau terus bilang mau cerai, besok kita cerai. Leo, kau cuma orang rendahan. Kau punya hak apa juga cerai ke Clara? Kalaupun cerai, harusnya Clara yang ceraikan kau. Tony, apa hakmu hakimi orang lain? Aku tentu saja berhak. 9 tahun lalu, aku dan Clara pasangan yang saling mencintai. Karena alasan yang gak terelakkan, kami terpaksa cerai. Tapi di hatiku selamanya cuma ada Clara. Gak ada wanita manapun yang bisa tandingi dia. Gak disangka. Orang yang beruntung sekali malah sakiti Clara. Aku gak bisa diam. Hari ini, di hadapan semua yang hadir, aku minta kalian jadi saksi. Clara, dulu aku sangat menyesal. Tinggalkan kau. Aku cinta kau. Maukah kau kembali ke sisiku? Maukah kau kembali ke sisiku? Meski sudah 9 tahun bercerai, nggak bisa lupakan. Tanpa kau, hidupku nggak berarti. Pak Tony ternyata memang orang setia. Pak Tony tampan dan berbakat. Kalau lamar aku pasti akan pingsan karena terharu. Iya, pria sehebat Pak Tony kalau lamar aku pasti akan terima tanpa ragu. Nanti nggak perlu repot-repot berjuang. Tapi dia belum cerai. Bukannya itu cuma masalah waktu. Beberapa orang nggak berbakat tapi malah menghambat. Buat apa punya pria kayak gitu? Sungguh memalukan. Bu Clara masih ragu apa lagi? Pria sehebat ini jangan sampai terlewatkan. Clara, dulu waktu tinggalkan kau, aku sangat menyesal. Sekarang ada kesempatan di hadapanku. Aku pasti akan genggam erat, gak akan lepaskan. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Leo, apa kau berniat diam saja lihat itu? Di mata mereka berdua pasangan serasi. Sementara aku cuma seseorang yang bisa dibuang kapan saja. Enggak. Leo, di hatiku, kau permata yang bersinar. Meski terkena debu, tetap pancarkan cahaya yang gak bisa buat aku lepas. Clara, di hadapan banyak orang, terima aku, oke? Terima dia. Terima dia. Terima dia. Leo, kenapa kau nggak bicara dan malah bercanda sama orang lain? Baik, jangan salahkan aku nggak hormati kau. Oh, bagus. Sudah terima. Clara ikut aku, pilihan yang paling tepat. Aku bisa kasih dia kebahagiaan yang kau nggak bisa kasih. Nanti, kami juga akan punya anak. Sekeluarga bertiga, hidup bahagia bersama. Aku nggak mau pisah darimu lagi. Nanti kita punya anak, sekeluarga bertiga hidup bahagia bersama. Oke? Iya. Clara, setuju kan? Clara? Clara, terima kasih sudah kasih kesempatan ini. Aku bersumpah, seumur hidup ini, aku akan cintai kau dengan segenap hati. Reuni yang manis telah berpisah. Clara, kau ingat baik-baik. Jangan sampai menyesal. Kau punya hak apa bicara kayak gitu ke Clara? Kalau Clara ikut kau, baru menyesal. Dulu waktu tahu aku akan jadi ayah, aku sangat antusias sampai gak bisa tidur semalaman. Aku tahu kau menderita saat hamil, jadi aku beli kalung ini buat senangkan kau. Sekarang sepertinya gak ada gunanya lagi. Vandia, kalung ini aku kasih ke kau saja. Kau emangnya bisa kasih hadiah berharga apa? Kalung ini jelas saja kelihatan barang murahan pinggir jalan. Bukannya kalung ini pernah dipakai Putri Diana? Edisi terbatas di dunia kan? Kenapa bisa ada di tangannya? Aku pernah lihat di ponsel kalung yang pernah dipakai Putri Diana. Kalung ini nggak ternilai harganya. Apa? Kalung ini nggak ternilai harganya? Bahkan kalung Putri Diana bisa dibeli. Apa mungkin dia itu konglomerat tersembunyi? Kalian semua jangan sampai tertipu sama dia. Kalian tahu sendiri, kalung ini punya Putri Diana. Mana mungkin barang edisi terbatas bisa dibeli pakai uang. Terlebih lagi, dia
Cuma seorang sopir pengganti, mana mungkin punya uang buat beli kalung semahal ini. Paling juga cuma barang tiruan yang dibeli di pinggir jalan. Masuk akal. Kalung Putri Diana harganya tak ternilai. Harga tinggi tapi nggak ada pasar. Meski punya uang nggak bisa beli. Terlebih lagi orang rendahan kayak gitu. Sampai yang bergantung pada istri buat cari nafkah, mustahil bisa beli kalung ini. Paling-paling cuma barang murahan saja. Pakai kalung palsu buat berlagak penuh kasih sayang. Sungguh menggelikan. Gak tahu malu. Leo, kalau nggak mampu beli, nggak usah pamer. Kalung ini kalau dipakai Clara, cuma akan jadi bahan tertawaan kan? Kau bilang itu palsu. Kalau enggak, jangankan kalung yang harganya tak ternilai, barang tiruan top yang cuma jutaan saja, kau nggak sanggup beli. Leo, kau memang selalu begini, hidup dalam angan-angan. Hentikan tika konyolmu itu. Biar aku pakai itu. Leo, apa maksudmu? Kau berbuat salah. Harus bayar dengan harga setimpal. Leo, cuma karena Clara terima aku harga dirimu hancur. Jadi, kau lakukan semua ini cuma buat tarik perhatian Clara kan? Aku kasih tahu kau. Kau jangan mimpi. Nona Clara, kau sudah buat satu keputusan yang keliru. Pria seperti ini, kau suka? Pria yang mempesona kayak dia, cuma orang buta yang gak bisa lihat. Kalau gitu kau memang salah lihat orang. Kalau mau cari pasangan, pertimbangkan aku saja. Aku 100 kali lipat lebih hebat dari dia. Kau siapa? Minggir. Kau? Leo, dari mana kau dapatkan aktris ini? Beraninya buat onar di sini. Aku sudah bilang, jamuan malam ini, pendiri dan CEO akan datang. Jamuan ini, tanggung jawabku. Kalian gak diundang. Segera angkat kaki. Kau tahu siapa aku? Gak peduli kau siapa. Cepat pergi sekarang juga. Leo, pulanglah. Kita bicarakan masalah di rumah. Kalau aku pergi, jamuan ini juga berakhir. Apa maksudmu? Jamuan hari ini sangat penting buat Clara. Selama aku di sini, kalian jangan harap mengacaukannya. Aku tahu kalian kenapa belum pergi. Kalian mau jadikan ini alat tawar buat aku dan Clara, kan? Kalian memang sangat licik. Tapi demi Clara, aku kabulkan keinginan. Uang ini gak akan bisa kau dapat meski kerja 20 tahun. Ambil uangnya dan pergi sana. Mulai sekarang, Clara gak ada hubungan apa-apa sama kau. Wah, banyak sekali uangnya. Buat dia yang cuma sebagai pengganti, sudah lebih dari cukup. Setidaknya 20 tahun nanti nggak perlu khawatir. Aku tebak, dia pasti ambil uang itu. Kau? Clara, lihat sendiri kan? Dia memang cuma incar uang. Ambil uangnya dan segera pergi. Kalau masih gak tahu diri, jangan salahkan aku bertindak kasar. Uang segini, mending buat dirimu saja. Sebentar lagi, kau akan kehilangan segalanya. Leo, apa kau sudah gila? Kau pikir bertindak gini itu keren? Kalau aku terima uang itu, sama saja aku jual kau ke dia. Kau benar-benar ingin aku ambil. Barusan kau bilang apa? Aku akan segera kehilangan semuanya. Kalau gitu aku mau lihat gimana kau seorang sopir pengganti bisa buat manajer utama kehilangan segalanya. Leo, bisakah kau berhenti buat keributan di sini? Apa kau nggak merasa omonganmu itu konyol? Aku kasih kau kesempatan terakhir. Cepat pergi. Selama investasi malam ini lancar, aku bisa anggap nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Lalu ini apa? Dia bilang bisa buat kau kehilangan segalanya. Dia pasti bisa. Karena aku CEO pusat grup Genesis. Vania Kosasi. Hah? Kau? Bu Fania? Ini nggak mungkin. Dia ternyata Bu Fania. Jadi,
Leo jangan-jangan memang pendiri grup Genesis. Katanya, hari ini pendiri grup Genesis akan hadiri jamuan sama Bu Vania. Kalau dia Bu Vania sangat hormat sama dia. Dia pasti sang pendiri. Celaka, tadi kita sempat rendahkan dia. Dia pasti marah. Kedepannya hidup kita gak akan mudah. Yang paling sial justru Pak Tony. Baru saja diangkat jadi manajer umum Kota Lido, sudah singgung Bu Vania dan sang pendiri. Sepertinya kali ini dia benar-benar hancur. Gak mungkin. Leo gak mungkin sang pendiri. Mereka pasti nyaman. Iya, pasti palsu. Berani juga. Menyamar sebagai Bu Vania. Menyamar. Maksudmu, Leo, sang pendiri? Memang benar dia. Harus aku. Akting kalian memang buruk. Kalau dia pendiri Genesis, kenapa jadi sopir pengganti? Dan biarkan Clara hidup menderita. Leo, kau mau pakai cara ini rebut Clara ya? Apa kau nggak merasa bodoh? Leo, kau mau terus buat keributan sampai kapan? Bu Vania dan pendiri akan segera datang. Apa kau mau lihat aku kehilangan investasi dari Genesis? Aku sudah berkorban banyak demi hari ini. Sebentar lagi berhasil. Aku mohon lepaskan. Aku bisa kan? Clara, kita sudah 5 tahun menikah. Di matamu, apa aku memang gak berharga?